Oke, jadi kita mulai bahas soal latihannya ya. Pertama, teman-teman pasti masih ingat kan kalau misalnya kita disuruh untuk membuktikan suatu pernyataan trigonometri benar atau salah. Nah, misalnya kayak yang di depan, kosekan A sama dengan sepersekan A. Benar nggak kayak gitu? Oke, jadi prinsipnya gimana? Nah, jadi yang di ruas kiri ini sama yang di ruas kanan, intinya diapain? Kita jadiin dalam bentuk sin, cos, atau tangen ya. Boleh salah satu dari itu, atau tiga-tiganya, atau dua dari itu, nggak masalah. Nah, yang pertama, kosekan A. Masih ingat kosekan A itu sama dengan apa? Kan ada sin, cos, tan. Terus ada apa? Kosekan, sekan, sama kotangen. Berarti kalau kosekan sama dengan apa? Sama dengan sin A ya. Jadi kosekan itu adalah kebalikannya dari sin. Nah, dia ini katanya sama dengan sekan A. Oke, kalau sekan itu apa? Kan kalau misalnya ini sin, cos, tan, terus kosekan, sekan. Oh, berarti sekan itu adalah 1/cos A. Nah, kayak gitu. Oke, coba kita tulis lagi. Sepersin A sama dengan, oke, ini intinya apa sih? Kan intinya ini 1/1 dibagi sama sepercos A, ya kan? Kalau misalnya dalam perkalian, berarti kayak gimana? Berarti kan sama aja 1/1 dikali cos A per 1 dong, ya kan? Berarti ini sama dengan cos A. Nah, kayak gitu. Berarti yang ini tadi sama dengan cos A. Coba lihat deh, yang di ruas kiri ini sepersin A. Yang ruas kanan cos A. Sama enggak? Beda ya. Berarti ini tandanya tidak sama dengan. Nah, berarti pernyataan kosekan A sama dengan sepersekan A itu pernyataannya salah. Oke. Jadi cara membuktikannya seperti itu. Dibawa ke salah satu atau dua atau tiga dari bentuk itu. Sin, cos, tan. Lanjut lagi. Nah, tan A. Oke, tan A. Tangan udah dalam bentuk salah satu dari itu tadi ya. Sama dengan sekan. Sekan itu sama dengan apa? Seper cos A. Ya. Kosekan, sekan, kotangan. Oke, benar. Dibagi sama kosekan A. Kalau kosekan sama dengan seperapa? Seper sin A. Oke, kita tulis lagi yang ruas kiri. Nah, yang ruas kanan ini sama dengan apa? Coba, seper cos A dibagi sama seper sin A, ya kan? Kalau jadi perkalian gimana? Jadinya adalah seper cos A dikali sama sin A per 1. Nah, jadinya apa? Oke, jadinya sin A dibagi dengan cos A. Oke, berarti hasilnya adalah sin A per cos A. Coba, yang kiri sama kanan sama enggak? Ternyata sama ya, sin bagi cos kan sama dengan tangen. Iya, jadi yang ruas kiri sama dengan ruas kanan. Berarti pernyataan ini tangen A sama dengan sekan A bagi kosekan alfa, dia benar. Oke, jadi intinya yang ini benar. Nomor 3, tangen kuadrat, sekan kuadrat minus 1. Oke, asik nih. Gimana caranya? Nah, bisa mulai dari yang ini dulu. Kita fokus di tangen dulu. Tangen itu apa? Sin bagi cos kan. Nah, ini tapi ada pangkat 2-nya. Berarti kedua-duanya itu dikuadratin. Jadinya sin kuadrat A dibagi dengan cos kuadrat A. Oke, caranya gitu. Nah, terus yang ini, sekan kuadrat A. Nah, sekan kuadrat A. Sekan kuadrat itu jadi apa? Sekan itu apa sih? Oh, sekan, sekan. Berarti seperapa? Seper kosekan sekan, berarti sin cos. Oke, berarti seper cos yang nanti dikuadratin, baru dikurang 1. Nah, yang ini tadi sama dengan apa? Ya udah, berarti kan 1 dikuadratin. Jadinya berapa? 1 juga kan? Dibagi sama cos kuadrat A. Nah, terus yang ini sama dengan, berapa ini? Min 1. Ini sin kuadrat A, yang ini per
cos kuadrat A. Nah, dari sini caranya gimana? Nah, caranya begini sekarang. Lihat, yang punya penyebut siapa? Ini kan, ini penyebut. Ini penyebut. Nah, ini kan nggak ada nih, yang si nomor 1. Gimana caranya biar dia itu bisa punya penyebut? Berarti diapain? Berarti dijadikan sama yang cos kuadrat juga ya. Berarti kan min cos kuadrat A per cos kuadrat A. Nah, ini kan sama aja 1, ya kan? Nah, yang ini nih kan sama aja 1. Oke, jadi kita nggak mengubah apa-apa ya intinya di sini. Nah, terus ini kita tulis masih sama juga, cos kuadrat A, terus ini sin kuadrat A per cos kuadrat A. Oke, semuanya udah punya penyebut yang sama ya. Ini penyebutnya sama, ini juga penyebutnya sama, terus ini juga penyebutnya sama. Kalau misalnya penyebutnya itu udah sama, baru bisa dikerjain. Kita tinggal tulis yang atasnya aja, berarti yang pembilangnya. Pembilangnya siapa? Berarti sin kuadrat A sama dengan 1 min cos kuadrat A. Coba, ada yang ingat nggak rumus ketujuh? Rumus ketujuh apa? Sin kuadrat A plus cos kuadrat A itu harus sama dengan 1. Coba, yang ini sama dengan yang ini enggak? Coba yang bawah tadi kita pindah ruas. Oh, pindah ruas bisa nggak nih? Oh, bisa. Berarti sin kuadrat A plus cos kuadrat A itu akan sama dengan 1. Wah, ternyata sama nih. Berarti pernyataan ini benar juga ya. Nah, jadi ingat kita bisa menyamakan dengan teorema dasar trigonometri yang nomor 7 juga ya. Sin kuadrat A plus cos kuadrat A sama dengan 1. Oh, ternyata yang nomor 3 ini juga benar. Lanjut lagi. Oke, mana yang sin, cos, mana yang tang? Coba lihat. Ini kita ada lihat puncak. Puncak 1 full, terus lembah 1 full. Oh, udah jelas. Berarti ini fungsi sinus. Terus yang ini setengah, terus dia itu 1, terus dia itu setengah. Berarti ini kosinus ya. Nah, terus lanjut lagi yang ada 3 kurva, terus di tengah-tengahnya ada yang terputus. Berarti sisanya ya. Berarti itu adalah tangen. Kenapa terputus? Dia tahu sendiri kan, kalau tangen 90 sama 270 kan tidak terdefinisi. Oke, jadi makanya tidak tidak dilalui oleh garis. Makanya ini pakai garis putus-putus kayak gitu. Nah, masuk ke perubahan fungsi trigonometri. Nilai maksimum dari fungsi bla 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 adalah, oke, berarti yang mana ini? Nilai maksimum. Coba, kalau misalnya ditanya nilai maksimum, caranya gimana? Nah, berarti harus tahu dulu nih bentuk grafiknya kayak gimana. Y sama dengan min 2 sin X. Kalau sin kayak gimana sih grafiknya? Grafik fungsi sin X, dia naik sama turun kan tadi. Nah, ini kan sin X. Kalau misalnya ada begininya, ada di depannya, min 2, berarti caranya gimana? Ya udah, berarti intinya grafiknya itu, dia kan tadi atas dulu baru bawah. Kalau ada minus, berarti bawah dulu baru atas. Oke? Nah, terus titik-titik minimum maksimumnya berapa? Nah, di sini berapa nih? Ya jelas aja berapa? Min 2. Lalu yang ininya, amplitudo tertingginya adalah 2. Oke, kalau ditanya nilai maksimum berapa? 2 atau min 2? Berarti jawabannya yang 2 ya. Ya iyalah, 2 sama min 2 gedean siapa? Gedean 2. Berarti nilai maksimumnya adalah 2. Lanjut nomor 8. Berarti nilai minimum fungsi 7 cos X. Ya udah, berarti fungsi cos X dulu. Mesti tahu kayak gimana cos X. Gini kan, setengah puncak, 1 lembah, sama setengah puncak kan, sampai 360 derajat ini cos X. Berarti kalau 7 cos X, caranya gimana? Oh, ternyata angkanya positif nih 7. Berarti sama aja dong. Kayak begini. Cuma amplitudonya lebih tinggi. Kalau yang ini tadi 1 sama min 1, berarti kalau yang ini awalnya dari 7 sama
paling rendahnya min 7. Oke, berarti kalau ditanya nilai minimum siapa yang paling rendah dari sini? Ya paling rendah jelas min 7 ya. Maka nilai minimum dari 7 cos X ini adalah min 7. Oke, jangan kebalik nilai maksimum sama minimumnya. Oke, part pertama itu dulu.